Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel Adegan Anxiety, channel khusus membahas seputaran asam lambung, psikosomatis, dan anxiety disorder. Oke, kali ini saya akan membahas yang sering kali ditanyakan sama teman-teman di grup WA itu ya, Mas, kenapa sih kok gampang lemes, capek, lelah, tenaganya hilang gitu kan. Ya, ini memang kayak gitu bagi penderita asam lambung dan psikosomatis. Ya. Jadi selama asam lambung pencernaannya itu belum normal, itu wajar sekali ya. Kita lemes, lelah, ngos-ngosan, gampang capek, itu sangat wajar. Jadi gak usah takut buat teman-teman yang lagi ngalamin, terutama yang baru kena asam lambung. Dia tuh tidak kena anxiety dan psikosomatis, asam lambung aja gitu. Dia tuh pertanyaan itu udah banyak banget ya. Kayak tetangga saya juga masih muda, dia tiba-tiba nanya ke aku, dulu asam lambung obatnya apa. Dia padahal cuman baru ke tahap GERD kalau nggak salah sih ya, soalnya dia juga mukanya tuh pucat, lemes gitu ya. Itu mungkin ke tahap GERD. Kadang katanya tenggorokannya ganjel, mulutnya pahit ya gitu. Itu ya, itu masih belum kena ke anxiety dan psikosomatis ya ini. Tapi ya itu gampang lelah, capek, lemes, tenaga hilang gitu. Itu wajar bagi penderita asam lambung. Nah, oke, sebelumnya saya minta dukungannya ya, yang belum subscribe, like and share ya, agar channel ini segera mendapatkan 1000 subscriber ya, kurang 300 lagi ya. Saya mohon teman-teman bantuannya agar subscribe, like and share ya, agar saya juga semangat terus untuk membuat video-video tentang asam lambung dan psikosomatis. Oke. Di sini tadi saya akan membahas kenapa sih gampang lemes, capek, lelah, pusing kayak gitu kan. Nah, itu memang kayak gitu penderita asam lambung. Nah, ternyata asam lambung itu kan kita tuh takut makan, minum juga takut, banyak takut ini, pokoknya banyak lah yang ditakutin terhadap makanan. Itu memang lambung itu kan intinya organ tubuh. Semua makanan masuk pasti diterima oleh lambung, diproduksi oleh lambung ya. Makanya kalau yang lambungnya pencernaannya lagi bermasalah ya otomatis keganggu dari tenaganya, pandangannya, matanya, fisiknya semua terganggu ya. Makanya nggak usah takut, mulai sekarang cepat benerin pola makannya itu 3P-nya ya. Pola makan, pola pikir ya, pola tidur, itu harus benar-benar dijaga dulu ya. Nah, kenapa sih Mas kok bisa lemas, capek, lelah kayak gitu? Nah, karena di tubuh kita tadi proses pabriknya tidak sempurna ya, otomatis kan kayak nutrisi, protein, cairan itu tidak terserap oleh tubuh dengan sempurna ya. Jadi tubuh tuh kekurangan cairan kayak gitu. Tubuh kita tuh kekurangan cairan yang sangat banyak, makanya kita lemes, lelah, gampang capek kayak gitu, karena kita kurang cairan. Nah, di kita kurang cairan pada saat lambung bermasalah itu kan makanan terus terserap. Nah, kalau makanan susah terserap ya otomatis kan dengan jadi hilang, lemes, ngos-ngosan. Nah, makanya buat teman-teman yang masih kayak gitu, pola makannya ini yang pentingnya. Pola makan, jadi perut tuh harus sering diisi, jangan kosong lama ya. Jadi perutnya jangan kosong lama. Ngemil apalah, mamanya di rumah nggak ada cemilan ya siapin cemilan kayak roti-roti gandum tuh yang aman di lambung. Saya dulu juga gandum rotinya ya. Setelah saya gandum saya nggak suka, saya milih sekarang sih paling pisang sama singkong kayak gitu ya, untuk lebih aman di lambung. Nah, makan nasi itu karena kalau sering perut
selalu kosong, harus selalu diisi. Terus makannya juga nasi. Ya nasinya tuh jangan terlalu keras. Ya minta dibikin nasi yang agak lembek, tapi jangan terlalu lembek. Jangan juga bubur. Kalau yang udah mendingan, saya sarankan jangan bubur. Kalau bubur itu menurut saya sih cepat lapar lagi juga cepat lemes. Ya soalnya kan nasinya udah dihancurin gitu. Ya memang itu bubur itu buat penderita asam lambung yang baru sakit. Ya itu cocok. Jadi lambungnya tuh kerjanya tuh nggak terlalu capek. Ya tapi kalau yang udah mendingan nasi. Ya nasi itu pertama dia itu kan manis gitu. Nasi itu manis, terus ngisi tenaganya juga cepat. Ya buat ngisi tenaganya tuh cepat itu nasi. Terus yang kedua minum teh manis. Ya saya dulu tuh sering banget minum teh manis, sehari 2 kali 3 kali, dua kali yang sering sih ya, tapi segelas gede gitu. Ya apalagi kalau saya lagi anxiety-nya kambuh, pasti minum teh manis yang bener-bener manis untuk menambah tenaga saya bener-bener banyak. Soalnya kalau pikirannya kacau, panik, was-was tuh pasti tenaganya hilang, terserap semua energi kita tuh sama was-was, cemas tuh sama pikiran, terserap semua ya, makanya kita lemas, pusing, lelah itu. Nah tapi kalau yang belum kena asam lambung anxiety sih ya paling cuman lelah, cepet capek kayak gitu kan. Nah terus kalau asam lambung kita naik, sering-sering minum air putih hangat. Ya air putih hangat tuh pas kita belum naik tuh, kita duduk minum air putih hangat tuh rasanya enak banget ya, itu cepat menurunkan asam lambung. Nah untuk terapi air hangat setiap pagi sama sore itu lebih bagus lagi ya. Dulu saya juga pernah terapi air hangat, sampai sekarang juga masih sering minum tiap pagi air hangat 1 gelas gede kalau bisa. Ya itu benar-benar bisa menyembuhkan segala macam penyakit lah air hangat itu ya. Terutama ya asam lambung juga bagus, asam lambung itu untuk membersihkan lambung, usus, sama ginjal itu juga bagus air putih hangat. Nah terus jangan banyak capek ya, banyak istirahat ya. Buat teman-teman kan buat jalan aja udah susah, ngos-ngosan gitu, 5 meter 1 meter udah capek ngos-ngosan ya. Kalau masih kayak gitu, kalau menurut saya sih ya banyakin istirahatnya dulu, perbaiki pola makannya itu tadi, makanan yang bener aman di lambung, terus makannya sedikit, jangan terlalu kenyang, yang penting perut diisi, jangan sampai kosong perut tuh, yang penting makan makan makan, maka tenaga tuh akan terisi sendiri. Saya dulu tuh makan bisa sampai 8 kali ya, kadang cuman 1 centong itu ya, itu yang sedikit ya. Makan 2 jam makan, 3 jam makan, pokoknya sedia selalu lah lauk yang aman tuh, makan 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 itu aja ya, nanti tenaga akan cepet diisi sendiri. Apalagi yang baru kena asam lambung aja ya, itu malah cepat sekali sembuhnya. Tapi kalau memang yang udah sama psikosomatis anxiety itu memang agak lama ya, itu ya makin banyak pikiran juga ya, terutama ya pikiran sih. Kalau untuk masalah dengan lambung ya kita harus bawa happy, ikhlas aja dah. Ketemu masalah kita ikhlas, ketemu penyakit ini kita ikhlas, insya Allah cepat sembuh. Kita pasrahkan, kembalikan lagi sama Allah deh ya. Terus jangan banyak aktivitas, banyak istirahat ya. Istirahat juga sama aktivitas, istirahat itu sering-sering tidurnya itu jam 9. Dulu saya juga pernah ngalamin bener-bener itu tidur jam 9, dan udah matiin lampu tidur, bangun tuh jam 4, jam 3 itu udah bangun, itu enak sekali ya, itu benar-benar sehat sekali. Jangan sampai teman-teman yang baru kena asam lambung nih begadang, terus rokok, minum minuman kalengan, itu dihindari dulu ya, itu sangat tidak bagus sekali untuk asam lambung ya. Itulah
video yang baru kena asam lambung, trik untuk kayak lemas, lelah, cepet capek kayak gitu. Itu ya kurang tenaga tadi, kurang cairan. Makanya banyakin minum air putih, kalau bisa 2 liter 3 liter ya, kencing-kencingan nggak masalah. Ya saya dulu juga pertama sakit tuh pas di Bali tuh, minum air putih tuh botol aqua itu kadang sampai 6 itu sore habis ya, tapi bolak-balik ke kamar mandi tapi nggak apa-apa, itu cuman buat bersihin apa, kotoran-kotoran yang di lambung itu coba cepet bersih keluar, itu cepet sembuh sekali ya. Dulu sih saya pertama sakit tuh di Bali juga yang nunggu cuma teman-teman ya, yang ngasih makan, ngasih minum, bersihin kamar, nyuci itu masih di laundry, spray diganti, itu teman-teman saya semua. Saya makan disuapin sama teman saya ya, karena saya benar-benar tergeletak itu, asam lambungnya benar-benar tinggi sekali waktu itu. Gampang cemas, panik saya tuh, kalau udah ribut langsung panik, kambuh, lemes, pusing. Saya tuh belum tahu tuh kalau itu saya udah kena anxiety ya. Saya itu pernah sakit langsung anxiety, hanya karena asam lambung aja, yang namanya perut udah keras, kaku kayak gitu, sendawa terus ya. Itu dulu ya, makanya sekarang buat teman-teman, makan aja ya. Kalau makan ini sendawa jangan usah dimakan ya, yang penting jangan sampai perut kosongnya lama. Makan dan makan lagi, insya Allah cepet sembuh ya. Makan yang aman di lambung, jauhi pantangannya kayak gitu ya. Saya dulu juga gitu, sekarang saya makan saya porsinya udah banyak ya, udah kayak porsi di warteg kayak gitu, saya bisa sanggup habisin itu. Tapi lebih baik ya jangan, lebih baik sedikit-sedikit aja, tapi asal rutin agar lambungnya itu kerjanya dengan sempurna, ngunyahnya juga yang lembut kayak gitu ya. Nanti lemes, kayak lelah, gampang capek, itu cepet hilang dan cepet sembuh ya. Makanya nasi putih, minum teh manis ya, itu buat ngisi tenaga kita supaya kita tidak gampang lelah, lemas, dan capek ya. Itulah apa, trik-trik yang saya alami pada waktu saya masih lemas, lelah, capek kayak gitu ya. Dan saya juga pernah lihat ada orang diwawancarai ya di YouTube, itu udah sembuh sampai sekarang 20 tahun aja di somatis. Katanya cuma saya tuh nggak berobat, nggak apa-apa, saya cuma makan aja, makan lapar makan kayak gitu, sembuh sampai sekarang ya. Ya coba praktekin teman-teman gitu, yang penting perut jangan sampai kosong, tenaga diisi ya. Minum vitamin, kalau kuat minum vitamin apa, vitamin B kompleks kayak gitu minum ya. Terus susu kayak gitu yang udah kuat, susu etawa juga bagus, nggak aman di lambung. Saya juga pernah konsumsi susu etawa ya. Ya yang penting kita kalau sudah nggak cepet capek lagi, ngos-ngosan lagi, itu udah bagus sekali, itu tahap kesembuhan yang paling cepat berarti ya. Nanti psikosomatis juga bisa dilawan lagi ya. Terima kasih. Saya kira cukup itu tentang pengalaman saya, badannya lemes, cepet capek kayak gitu ya. Makan yang banyak, nutrisi vitaminnya diisi, itu sangat wajar ya. Kalau lemes, capek karena lambung kita lagi bekerjanya kurang bagus, penyerapan kayak vitamin, mineral itu juga kurang sempurna. Tapi terus makan aja, nanti juga terserap sendiri ya. Oke. Saya kira semoga video ini menjadi wasilah kesembuhan buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.